Salam Sobat Budaya. Kita berjumpa lagi dalam episode 3 mengulik kenangan di kota Mojokerto, bumi Majapahit. Saat ini saya masih berada di Jalan Hayam Wuruk, sisi selatan Kaliberantas. Jalan Hayam Wuruk terbentang dari barat sampai ke timur di sepanjang sisi selatan Kaliberantas, seperti sudah saya katakan, di sebelah Tanggul Kaliberantas. Jalan ini dulu merupakan jalan yang tidak seberapa penting. Ada rel kereta api di Jalan Hayam Wuruk ini dulu, yang sekarang sudah terpendam di bawah aspal. Dulu rel kereta api ini menghubungkan antara Jalan Bayangkara Kota Mojokerto terus masuk Majapahit dan belok ke kanan ke Jalan Hayam Wuruk untuk menuju ke pabrik spiritus yang ada di pinggir Jalan Bypass sana. Sekarang pabrik spiritus sudah tutup, sedangkan rel kereta apinya telah ditimbun dengan aspal sejak awal tahun 1980-an. Saya di sini berdiri masih seperti yang episode yang lalu, yaitu di bekas komplek pabrik gula lama. Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Gula, mengakhiri tanam paksa. Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Gula dikeluarkan, yang menyebabkan datangnya kaum liberal, kaum investor dari Eropa, khususnya dari negeri Belanda. Kaum ex-investor menanamkan investasinya di Indonesia, membuka berbagai perkebunan, mulai perkebunan tebu, tembakau, kina, dan sebagainya. Termasuk diantaranya yang paling besar adalah tebu, karena tebu menghasilkan gula yang sangat laku di pasaran dunia. Gula dapat diekspor kemana-mana tempat di berbagai penjuru Asia, Eropa, bahkan ke Amerika. Sehinggalah tebu ketika tahun akhir abad ke-19 menjadi komoditas primadona bagi bangsa Belanda yang ada di Indonesia. Komplek pabrik gula ini adalah salah satu peninggalan kejayaan gula di Indonesia. Komplek ini didirikan antara akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Karena kita tahu pabrik gula terakhir didirikan pada tahun 1915. Komplek pabrik ini masih asli. Meski usianya telah lebih dari 100 tahun, bangunan ini masih tegar berdiri dengan megahnya di kota Mojokerto. Jendela-jendelanya yang mencirikan khas zaman Belanda maupun bentuk pintunya serta bangunannya yang tebal dindingnya, semuanya masih mencirikan awal abad ke-20. Dan bangunan ini merupakan bagian dari pabrik gula. Sebelah sana kita lihat ada bekas gudang gula, sekarang masih dikuasai atau masih di bawah pengawasan PT PN 10. Bangunan ini sekarang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh masyarakat. Di antaranya kita melihat di sana, bangunan ini digunakan juga sebagai kantor staf Rumah Sakit Gatul, yang kantornya ada di Jalan Raden Wijaya, stafnya ada di sini. Selain itu juga bekas bangunan pabrik gula ini digunakan juga oleh kantor Petran yang ada di sebelah sana. Kantor Petran menggunakan gedung-gedung bekas rumah sakit gedung-gedung bekas pabrik gula. Selain itu juga perumahan karyawan pabrik gula ini hingga kini masih ditempati oleh anak keturunan para karyawan zaman dulu. Sindir-sindir tebu zaman dulu. Keturunan para sindir inilah yang sekarang masih ada di rumah-rumah tersebut
dan rumah-rumah tersebut sampai sekarang tidak mengalami perubahan apapun. Masih tetap merupakan gedungnya yang asli. Gedung-gedung tersebutlah yang akan kita perlihatkan nanti kepada sobat budaya semuanya. Sekarang saya sedang berdiri tepat di atas rel kereta api yang dulu ada di sini. Sekarang rel kereta api di Jalan Hayam Wuruk ini telah dipendam dalam tanah, kira-kira 30 cm di bawah sana, tidak sempat diangkat, di mana seperti kita katakan tadi, rel kereta api ini menghubungkan antara rel kereta api besar di sana, stasiun Jalan Bayangkara, masuk ke Mojopahit dan berada di Jalan Hayam Wuruk ini. Rel kereta api di Hayam Wuruk ini akan diteruskan ke pabrik spiritus di sana untuk biasanya digunakan untuk mengangkut spiritus yang sudah selesai, yang sudah dibuat, dan untuk mengangkut bahan baku pembuatan spiritus tersebut, selain mengangkut tebu-tebu. Sobat budaya, keberadaan saya di sini adalah di ujung Jalan Hayam Wuruk. Ujung Jalan Hayam Wuruk tersebut adalah pertigaan Jalan Gajah Mada. Ke sana namanya Jalan Gajah Mada dan lurus ke sana adalah Jalan Majen Sungkono. Di ujung Jalan Hayam Wuruk ini kita melihat ada jembatan. Jembatan ini baru dibangun pada tahun 1992, menyusul robohnya jembatan Padangan pada tahun 1990. Jembatan tersebut roboh, akibatnya orang dari seberang sana tidak dapat menyeberang ke sini kecuali kalau lewat bypass. Dibangunnya jembatan ini memperpendek jarak orang bisa menyeberang dari daerah Padangan, Gedek sana untuk ke kota Mojokerto. Pada tahun 1980-an tak terbayangkan bahwa di jalan seperti ini, di ujung Jalan Gajah Mada ini akan dibangun jembatan. Tapi kenyataan jembatan ini sudah ada. Menyeberangi Sungai Berantas, merupakan terusan Jalan Gajah Mada, langsung menyeberang ke sana, bertemu dengan jalan yang menghubungkan Melirit dengan Desa Gedek, tepat kira-kira dekat pabrik bumbu masak Ajinomoto. Selanjutnya dari pertigaan tersebut ke kanan sejauh 2 km kita akan berjumpa dengan tol menuju Surabaya. Jadi kalau mau ke Surabaya orang Mojokerto biasanya lewat jembatan ini untuk mencapai jarak yang paling dekat. Ke sana adalah Jalan Gajah Mada. Sebagaimana kita ketahui sejak dulu, Jalan Gajah Mada adalah sebuah jalan yang bergengsi pada zaman Belanda. Suatu jalan yang rindang yang di kiri kanannya penuh dengan pepohonan. Tempat para pejabat Belanda, tempat para pangeran pribumi tinggal dengan rumah-rumahnya yang terawat baik. Demikian juga di daerah ini dulu. Daerah ini dulu semula merupakan suatu pemukiman tenang, tanpa kendaraan banyak lewat. Akan tetapi setelah dibukanya jembatan ini, setelah jalan ini diperlebar, kendaraan kian banyak seperti zaman kini, orang-orang bekerja pun kian tambah banyak, jalan ini menjadi lebih ramai berkali-kali lipat daripada sekitar tahun 80-an. Kini di pertigaan jalan ini masih bisa kita jumpai rumah-rumah kuno yang usianya lebih kurang 130 sampai 150 tahun yang lalu. Rumah-rumah tersebut sebagaimana kita ketahui tadi berasal dari peninggalan pabrik gula zaman dulu. Rumah para sinder, rumah para pembesar pabrik, rumah para pejabat, pabrik tebu zaman dulu. Rumah para pedagang gula ada semuanya di sini dan dalam keadaan masih terawat. Sekarang kita berada di tengah keramaian Jalan Gajah Mada. Di tengah keramaian Jalan Gajah Mada inilah dulu daerah ini begitu sepi. Sejak adanya jembatan
yang menyeberangi Sungai Berantas yang dibangun pada tahun 1992, jalan ini menjadi demikian ramai lebih daripada biasanya. Justru boleh dikatakan jalan ini adalah jalan yang paling ramai nomor 2 di kota Mojokerto setelah Jalan Majapahit. Daerah tempat saya berdiri ini dulu merupakan daerah kantor. Ada kantor sosial dan sejumlah kantor lain. Ditambah dengan beberapa keluarga keturunan Arab tinggal di sini. Daerah ini menjadi begitu indah pada zaman dulu dan juga merupakan bagian tempat tinggal kaum bangsawan Mojokerto pada zaman dahulu. Sekarang kita lihat gedung-gedung telah berdiri di mana-mana dan bangunan baru telah berdiri entah kapan. Selain itu, gedung-gedung lama di sini dulu telah lama dirobohkan menjadi tanah-tanah kosong seperti yang kita lihat ada di sini. Daerah ini sebenarnya sangat membangkitkan kenangan bagi saya sekitar awal tahun 1980-an. Akan tetapi kini sebagaimana saya katakan tadi telah jauh berubah. Padatnya lalu lintas, bisingnya suasana, di mana-mana berdiri bangunan baru membuat ciri-ciri keindahan kota lama di Jalan Gajah Mada di Desa Gedongan ini menjadi sirna. Tak dapat lagi kita identifikasi, tak dapat lagi kita membayangkan bahwa pada zaman dulu inilah salah satu tempat yang paling damai dan indah pemandangannya di kota Mojokerto. Oke, sobat budaya, baru saja hujan. Saya sedang berada di sebelah selatan perempatan Jalan Punala, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Residen Pamuji. Perempatan ini merupakan perempatan yang terbesar di kota Mojokerto. Di Jalan Gajah Mada, dekat perempatan ini, adalah daerah zaman dulu di awal abad ke-20 merupakan pemukiman elit. Banyak bangsawan Mojokerto berdiam di sini, juga orang-orang Belanda. Juga tak lupa kita katakan bahwa di sinilah dulu, di belakang pertokoan inilah dulu, rumah Presiden Soekarno ketika usianya baru 7 sampai 12 tahun. Raden Sukemi Sosodiharjo menempati rumah yang sekarang sudah tidak ada lagi, yang lokasinya berada di toko yang 2 lantai itu. Disitulah dulu Bung Karno pernah tinggal, dan daerah ini dulu tempat Soekarno bermain di masa kecil. Karena Bung Karno bersekolah di SD 1 Purwo Tengah sekarang, yang jaraknya kira-kira 500 meter dari tempat ini. Daerah ini pada awal abad ke-20 merupakan daerah elit. Namanya juga tempat tinggal kaum bangsawan. Jalannya tidak terlalu lebar. Dan jalan ini termasuk kelas strat, dilingkungi oleh jajaran pohon di kiri kanan jalan. Salah satu peninggalan yang paling tua di sini adalah menara air yang sampai sekarang masih berdiri. Menurut ciri-cirinya, menara ini didirikan pada awal abad ke-20. Sebagaimana menara air terdapat di Jombang atau kota-kota lain di Jawa Timur. Serta kemudian ada beberapa rumah dari zaman awal abad ke-20 masih berdiri. Di daerah ini pula dulu tinggal salah seorang pahlawan nasional, yaitu Raden Panji Suroso, yang rumahnya berada di sebelah sana dalam deretan rumah kaum bangsawan. Kini Jalan Gajah Mada telah banyak berubah. Rumah-rumah kuno telah banyak yang dirobohkan, gedung-gedung baru, bangunan baru telah banyak pula didirikan. Ciri-ciri zaman lampau sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Jalan Gajah Mada ini pun tidak mampu menghindarkan diri dari gilasan roda sang zaman, karena memang zaman menuntut kita untuk maju
menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Itu hal yang niscaya dan tak dapat memang kita hindarkan. Gajah Mada, Jalan Gajah Mada menjadi jalan yang demikian sibuk dan ramai. Dan salah satu sebabnya seperti kita katakan pada awalnya adalah karena dibangunnya jembatan di ujung sana. Demikian Jalan Gajah Mada bertambah sibuk dan kita masih akan melihat beberapa bangunan lagi sebagai kenangan kita atas Jalan Gajah Mada. Mengulik kenangan di kota Majapahit, di bumi Majapahit, kota Mojokerto.